Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Restu Luciana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku pemateri sekaligus dosen Universitas PGRI Madiun. Yang kami hormati Ibu Eni Winarsi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Madiun. Yang kami hormati Saudara Kukuh Haryanto, selaku Ketua HMPS Lingua periode 2022-2023. Yang kami hormati Saudara Edo Brilian Permana, selaku Ketua Panitia Pelatihan Penulisan PKM tahun 2022, seluruh pengurus Lingua dan peserta workshop yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara pelatihan penulisan program kreativitas mahasiswa tahun 2022 dengan tema mewujudkan kreativitas dan produktivitas cendekia muda dalam penulisan karya ilmiah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Kedua kalinya, sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Pradita Devi Puspita Andriani, selaku pembawa acara, akan menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan Ketua Panitia. Keempat, sambutan Ketua HMPS Lingua periode 2022-2023. Kelima, sambutan Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Madiun. Keenam, doa. Ketujuh, penyampaian materi mewujudkan kreativitas dan produktivitas cendekia muda dalam penulisan karya ilmiah. Kedelapan, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau ada yang bertugas, saya persilahkan. Bisa di-clip saja. Mas betul? Sudah. Buka sendiri, punya buka ini. Ini Mbak. Kamu yang belum? Ini Mbak. Hah? Oh, ini di Pak Adi. Yo para sih. Iya, di Pak Adi. Sempat lah. Sabar. Tak lemik kok. Gue langsung Udah. Ini kan setelah langsung aja lemik kok. Udah.
Acara yang ketiga, sambutan Ketua Panitia. Kepada Saudara Edo Brilian Permana, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Restu Rusiana SPT MPT selaku pemateri workshop PKM. Saya yang kami hormati Ibu Eni SPT MPT selaku Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang terhormat Ibu Ermi Adriana Mei Kayanti SPT MPT. Yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Lingua periode 2002, peserta pelatihan penulisan PKM dan teman-teman panitia yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa oleh junjungan Nabi Muhammad SAW dalam kan sahabatnya di yaumil kiamah. Amin. Saya Edo Brilian Permana selaku Ketua Panitia dalam acara pelatihan penulisan karya ilmiah Program Kreativitas Mahasiswa tahun 2022. Mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir dalam acara pada pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui, pentingnya pengetahuan PKM bagi mahasiswa untuk melatih logika berpikir, melatih daya analisa, berlatih menulis, melatih agar dapat bekerja mandiri, melatih kerjasama atau kelompok, mengasah kreativitas, mengasah menulis dan menyampaikan serta menuangkan ide, mendapat pengalaman, menjadi lulusan yang unggul, serta kompetitif dan produktif. Seperti yang kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Itulah kalimat yang sudah kita kenal dan menjadi dasar kita untuk terus belajar dan berkembang. Dengan sebuah pengalaman, kita akan lebih terampil dalam suatu hal. Pengalaman sangat dibutuhkan oleh seorang yang menanamkan dirinya sebagai mahasiswa. Tidak ada harganya seorang mahasiswa tanpa pengalaman berapapun indeks prestasinya. Di masa pandemi ini tentunya tidak menyurutkan semangat kita untuk terus berkarya, berinovasi dan menciptakan sebuah karya yang dapat berguna bagi masyarakat luas. Salah satunya dalam acara pelatihan penulisan PKM karya ilmiah mahasiswa. Diharapkan dapat memberikan sosialisasi pengetahuan kepada para mahasiswa untuk memberikan beberapa sosialisasi inovatif dan kreatif terhadap masalah yang ada di masyarakat untuk diambil nilai kemanfaatannya. Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian terhadap masyarakat di tengah situasi krisis pandemi COVID-19. Kegiatan dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada para mahasiswa mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan suatu karya ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga acara ini dapat berjalan lancar dan dapat diambil nilai kemanfaatan untuk kita semua. Saya selaku Ketua Panitia, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf kakak, mic-nya belum dinyalakan. Baik, terima kasih atas sambutan dari Saudara Edo Brilian Permana selaku Ketua Panitia. Acara yang keempat, sambutan Ketua HMPS Lingua periode 2022-2023 kepada Saudara Kuku Haryanto. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Pradita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa Lupa salawat serta salam kita aturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Restu Luciana, SPD MPD, selaku pemateri workshop PKM, yang terhormat Ibu Eni dan Ibu Eni Narse, selaku Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang terhormat Ibu Ermi Andriani Mekayanti, SPD MPD, selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Selain itu, saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan teman-teman semester 2 dan 4 yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada workshop PKM ini. Pada pertemuan kali ini yang bertema mewujudkan kreativitas dan produktivitas cendekia muda dalam penulisan karya ilmiah. Semoga melalui workshop ini teman-teman bisa menambah wawasan mengenai PKM dan juga pada acara ini teman-teman bisa berkonsultasi mengenai rencana PKM ataupun PKM yang sudah dirancang. Saya mewakili teman-teman panitia memiliki harapan semoga melalui pertemuan ini dapat mendukung kesuksesan acara workshop PKM ini. Demikian sambutan dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Saudara Kuku Haryanto selaku Ketua HMPS Lingua periode 2022-2023. Acara yang kelima, sambutan Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Madiun. Mohon maaf, hari ini Kaprodi Pendidikan Bahasa Indonesia sedang berhalangan sehingga tidak bisa bergabung bersama kita dalam acara hari ini. Acara yang keenam, doa. Kepada Saudara Sawung, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dan bagi yang non muslim silakan menyesuaikan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan workshop PKM dengan tema mewujudkan kreativitas dan produktivitas cendekia muda dalam penulisan karya ilmiah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Restu Luciana, sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Saudara Regina Diah Ayu Puriswandira. Kepada Saudara Regina, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Acara saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regina Diah Ayu Puriswandira dari Prodi PBSI semester 4. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa dan mengucapkan kepada Ibu, para peserta pelatihan karya ilmiah, dan segenap panitia penyelenggara acara ini yang telah bergabung pada acara pelatihan penulisan program kreativitas mahasiswa PKM pada pagi hari ini dengan tema mewujudkan kreativitas dan produktivitas cendekia muda dalam penulisan karya ilmiah. Adapun pelatihan ini dilaksanakan secara daring. Bagaimana teman-teman semuanya masih semangat kan? Masih dong ya pastinya. Berbicara tentang semangat di saat pandemi, pasti kita semua mengalami hal ini, dan apalagi saat ini semua dilakukan secara daring. Bahkan saya benar-benar sangat mengalami jenuh akan pembelajaran daring. Tidak terasa kita sudah melakukan pembelajaran daring kurang lebih 2 tahun ya, sejak tahun 2020 hingga saat ini. Pasti teman-teman merindukan suasana kampus, belajar tatap muka dengan dosen, dan rindu akan kegiatan yang biasanya dilakukan sebelum pandemi. Kita doakan semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kembali. Kembali lagi ke tema kita, yaitu mewujudkan kreativitas dan produktivitas cendekia muda dalam penulisan karya ilmiah. Di sini kami menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa yang akan memberikan kita pencerahan, strategi, tips untuk kita agar semangat menjadi cendekia muda yang inovatif dan kritis. Pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Restu Luciana SPD MPD. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan acara selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap on cam kamera saat pemaparan materi berlangsung. Baik, sebelum ke materi, saya selaku moderator ingin memaparkan sedikit. Mohon maaf, mungkin moderator masih terkendala sinyal. Dimohon tunggu sebentar. Mohon maaf kendala sinyal. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelum ke materi, saya selaku moderator ingin memaparkan sedikit tentang data diri pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita adalah seorang dosen yang juga berkecimpung di bidang penulisan karya ilmiah yang dapat memberikan relasi kepada kita terkait hal-hal yang perlu dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyebutkan profil Ibu Restu. Beliau bernama lengkap Restu Luciana, SPD MPD. Beliau bertempat lahir di Magetan 8 Juli pada tahun 1987, beralamat di Tamanan RT 1 RW 1 Sumoro, Magetan. Pendidikan beliau pada tahun 2005 sampai 2009, IKIP PGRI Madiun, bidang ilmu pendidikan matematika S1. Pada 2011 sampai 2013, Universitas 11 Maret Surakarta, S2 bidang ilmu pendidikan matematika. Saya akan membacakan pengalaman pembimbing beliau menjadi pembimbing PKM. Yang pertama, PKM pada tahun 2014 lolos didanai dan lolos di PIMNAS. Kemudian PKMM pada tahun 2014 lolos didanai
Selanjutnya PKMM 2015 lolos didanai, PKMAI 2016 lolos didanai, PKMK 2017 lolos didanai, PKMM 2017 lolos didanai dan lolos di PIMNAS, PKMM 2019 lolos didanai dan lolos di PIMNAS. Selanjutnya PKMM 2020 lolos didanai juga, PKMM 2021 lolos didanai, dan yang terakhir PKMM 2021 lolos didanai. Baik, sebelum dimulai, saya ingin mengingatkan kepada Ibu Restu, waktu pemaparan materi adalah 70 menit. Baik, pada Ibu Restu kami persilakan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Mbak Novita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya share materi, mohon tolong semuanya on cam ya, supaya saya itu merasa apa yang saya sampaikan itu benar-benar ada yang mendengarkan, karena memang sesuai dengan tujuan dari Lingua ya, dan juga saya yakin Prodi itu memiliki harapan besar terkait kegiatan ini. Jadi harapannya dari kegiatan ini nanti muncul proposal-proposal yang memang benar-benar berkualitas, sehingga nanti bisa lolos didanai minimal sampai harapannya nanti bisa lolos ke PIMNAS dan memberikan satu sumbangsih penghargaan ke Prodi, dan itu sangat berguna bagi akreditasi program studi ke depannya ya. Sehingga saya tidak salah ya jika mengharapkan perhatian yang penuh terhadap kegiatan ini ya, karena pihak Lingua dan juga program studi itu sudah prepare ini jauh-jauh hari, sehingga saya harapkan Anda semua juga kooperatif ya dalam mengikuti kegiatan ini ya secara optimal. Tidak berlebihan ya permintaan saya ya. Oke, mohon tolong semuanya, karena ini saya lihat belum ada 15% yang on cam, sehingga mohon tolong semuanya yang belum on cam ya cari tempat dulu. Nah, on cam ya, sambil saya izin share screen. Sudah muncul ya materi saya? Tes. Sudah muncul, Bu. Sudah muncul, Bu. Oh baik, seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari Lingua kemarin ya, yang menyampaikan bahwasanya ingin mendapatkan satu tips dan trik penulisan PKM, jadi tidak hanya secara teori, namun nanti juga secara realnya bagaimana. Jadi saya harapkan ini sebenarnya semua mahasiswa itu sudah punya draft ya, jadi nanti tinggal sambil saya menjelaskan, semua mahasiswa itu checklist, oh punya saya yang belum ada apa, yang sudah ada apa, yang perlu saya tambahkan itu apa, sehingga nanti ini tuh bisa menghasilkan proposal yang baik, gitu ya. Baik, karena ini pesertanya semester 1, 3, dan berapa Mbak, Mas? Hanya itu Bu, 1 dan 3. Oke, karena pesertanya jadi saya tidak akan langsung ke substansi ya, saya akan kenalkan dulu, karena saya yakin semester 1 pun mungkin masih belum mengetahui secara mendalam apa itu sebenarnya PKM gitu ya. Jadi PKM itu dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama, ini saya pakainya masih pedoman 2021 ya, karena pedoman yang baru belum terbit, sehingga nanti silahkan ikuti pedoman yang tahun lalu. Misalkan belum punya, nanti saya akan share ke panitia pedomannya. Jadi PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa, dan saya sampaikan ke semuanya sebelum saya mulai memberikan materi bahwasanya PKM ini merupakan satu hal yang prestis ya untuk mahasiswa. Karena apa? Karena ini dilakukan oleh semua mahasiswa di seluruh Indonesia, karena ini sifatnya nasional. Artinya saat tim mahasiswa itu paling tidak lolos didanai, itu sudah mendapatkan satu apresiasi dari nasional. Apalagi nanti kalau sampai lolos PIMNAS, maka akan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa kampus lain ya di seluruh Indonesia. Sehingga kenapa saya katakan prestis, dan saya harapkan mahasiswa itu memiliki effort untuk mengejar pencapaian ini, karena memang ini adalah salah satu kegiatan mahasiswa tingkat nasional yang memang banyak diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa
lain di kampus lain ya, sehingga saya harapkan nanti Anda juga berhasil paling tidak membuat satu pencapaian di bidang PKM ini ya selama studi Anda di Unipma. Baik, PKM itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama PKM 5 bidang, kedua PKM AIGT, ketiga PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau PKM GFK. Nah, PKM 5 bidang ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama PKMP penelitian, PKMM pengabdian masyarakat, PKMK kewirausahaan, PKMKC karya cipta, dan PKMT teknologi. Kemudian PKMAI artikel ilmiah, dan PKMGT itu gagasan tertulis ada di skim 2. Kemudian skim 3 adalah ini ada yang terbaru ya, mulainya tahun 2020 baru ada PKM ini. Yang ketiga adalah itu gagasan futuristik konstruktif. Ini untuk semester 1, 3 yang belum memahami pembagian PKM ada skim. Nah, kalau hierarki PKM-nya untuk PKMP, PKMT, PKMC itu masuk ke eksperimen ya. Jadi nanti Anda sudah bisa memetakan mau buat PKM apa ya. Kemudian PKMM, PKMK itu implementasi. Ya, jadi pelaksanaan program. Kalau ini kan eksperimen ya, mencoba satu ide, metode, gagasan ya, sehingga hasilnya disampaikan. Kalau implementasi itu sudah melakukan kegiatan nyata. GFK itu adalah gagasan ya, berupa gagasan. Kalau PKMAI itu artikel ilmiah, di mana AI ini sudah dibuat berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan sampai selesai. Misalkan penelitian, pengabdian masyarakat yang sudah selesai sehingga dimasukkan ke AI. Tapi untuk semester bawah biasanya belum masuk ke AI ya. Kenapa? Karena belum memiliki satu produk ya. Cek masih mendengar suara saya ya? Masih Ibu. Ya, karena saya di sini biasanya cuma melihat layar saya sehingga saya takutnya kalau lost connection. Baik, jadi kalau untuk semester bawah saya arahkan non AI ya, karena AI ini adalah basicnya adalah kegiatan yang sudah dilakukan sampai selesai. Dan saya yakin belum ada ya, kayak penelitian itu belum ada, sehingga nanti bisa diarahkan ke PKM 5 bidang atau AIGT. Kemudian strategi penulisan PKM. Yang pertama, format penulisan sesuai dengan pedoman. Ini tuh sederhana, tapi ini krusial ya. Saat Anda sudah satu bagian tidak sesuai dengan pedoman, udah tanpa dibaca konteksnya, tanpa dilihat dalamnya, sebagus apapun isi Anda, isi proposal Anda, jika tidak sesuai pedoman, di cover itu udah fontnya salah, udah itu disisihkan. Artinya tidak dilihat dalamnya. Sehingga ini paling penting ya, tolong nanti benar-benar memperhatikan pedoman penulisan PKM ya, sesuaikan dengan skim Anda, karena masing-masing PKM itu masing-masing skim ya ada aturannya sendiri-sendiri. Nanti saya juga akan sampaikan. Kemudian minimalis kesalahan dalam sistematika penulisan ya. Sistematika mulai dari apa toh? Ya paragrafnya, kemudian spasinya, fontnya itu minimalis ya. Juga menentukan. Kemudian gunakan bahasa yang benar, menggunakan bahasa baku. Kemudian ini temanya harus aktual dan inovatif. Jadi nggak bisa Anda itu asal comot di isu-isu di tahun 2000-an ya. Karena itu nggak aktual dan nggak inovatif. Artinya aktual itu kalau bisa isu-isu terkini yang bisa Anda angkat seperti itu ya. Dan inovatif belum ada sebelumnya, memiliki unsur nilai kebaruan gitu ya. Kemudian solutif dan aplikatif. Memberikan satu solusi terhadap permasalahan tertentu ya. Kemudian aplikatif bisa diimplementasikan gitu. Kemudian strategi yang terakhir itu adalah terbiasa menulis. Artinya semester 1 misalkan nanti belum bisa menghasilkan satu tulisan yang baik, nggak apa-apa, karena ini salah satu strategi penulisan PKM sampai nanti Anda lolos ya. Siapa tahu nanti sekali menulis langsung lolos, alhamdulillah. Tapi kalaupun belum lolos di pertama menulis ini, terus lakukan
Karena pengalaman mahasiswa saya pun di semester 1, semester 3, semester 4 itu belum lolos, tapi dia terus mengasah ya kemampuan menulisnya. Di semester 5 dan 7 dia akhirnya lolos didanai dan salah satunya masuk ke PIMNAS. Artinya memang menulis PKM ini bukan satu hal yang instan ya. Tapi kalau nanti Anda mendapatkan pembimbingan yang baik dari dosen pembimbing Anda, saya yakin juga bisa menghasilkan proposal yang berkualitas, sehingga tidak menutup kemungkinan Anda yang semester 1 pun bisa lulus didanai ya. Yang penting Anda mau menulis. Nah, sebelum mulai, ini tipsnya ya, Anda harus melakukan ini ya. Yang pertama, pahami kriteria dan karakteristik masing-masing PKM. Nah, ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa tentang kurangnya memahami konteks skim PKM. Jadi kadang maunya itu membuat sesuatu produk yang dijual dimasukkan ke PKMM. Nah, itu salah kamar. Artinya nanti saya tunjukkan pedomannya. Nanti Anda pahami. Kalau bisa printnya jangan semua, nanti malas bacanya ya. Print aja, fokus ke penelitian yang ingin Anda buat. Misalkan M, ya udah print aja di bagian M-nya saja. Benar-benar diikuti, misalkan pengabdian masyarakat, diikuti kriteria karakteristiknya itu apa sih? Itu harus benar-benar difahami. Dan saran saya, misalkan Anda pemula atau pertama kali menulis PKM, nggak usah belajar semua jenis PKM. Anda langsung konsul ke dosen pembimbing, kemudian tanya, saya ingin seperti ini, kira-kira masuk ke skim apa, kemudian print pedoman PKM bagian skim yang memang Anda minati itu ya, pelajari itu saja, nggak usah belajar banyak. Tapi karena ini masih luas ya konteksnya, saya akan sampaikan semuanya supaya nanti Anda sedikit banyak sudah bisa mulai mengerucutkan mau Anda itu nanti menulis PKM dengan skim apa. Kemudian tentukan 5W 1H, tahu ya, what, why, apalagi when, where, satu lagi how ya, who, how. Nah, ini harus Anda rumuskan dulu, apa, di mana, bagaimana, dengan siapa, kapan ya. Kemudian yang ketiga adalah tentukan skim PKM, jangan salah kamar. Pahami dulu masing-masing PKM, kemudian tentukan 5W1H-nya. Dari situ kan terlihat, oh berarti ini arahnya ke skim yang ini. Tapi jangan sampai salah kamar karena ini fatal. Saat Anda salah kamar, itu juga akan disisihkan. Walaupun sebenarnya konteksnya itu baik ya. Oke. Baik, saya masuk ke PKMP terlebih dulu ya. Untuk PKMP itu ada penelitian. Di mana intinya ini saya sudah rangkumkan. Nanti mungkin PDF-nya akan saya kirimkan supaya nanti Anda bisa sedikit membuat resume ya. Inti dari PKMP ini adalah pengamatan mendalam berbasis impact untuk mengungkapkan kriteria keilmuannya sesuai bidang ilmu, lintas bidang juga dianjurkan, dan ini 3 orang timnya. Kemudian topik tidak dibatasi. Nah, tapi ini tadi masalahnya. Kemudian ini untuk semua PKM sama ya, tanpa akronim atau singkatan yang tidak baku. Mungkin kalau tahun 2014, 15, 16, 17, 18 saat saya membimbing itu masih diperbolehkan menggunakan akronim-akronim yang sifatnya tidak baku ya, kayak Blackpink, Galau, itu masih bisa digunakan. Namun mulai 2020, 2021 itu sudah tidak dianjurkan menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku. Jadi kalaupun membuat akronim itu yang baku gitu ya, nggak aneh-aneh ya. Kemudian judulnya itu maksimal 20 kata ya. Kemudian untuk PKMP dikelompokkan menjadi PKM PE dan PKM SH. Kalau PE itu eksata, kalau SH itu sosial humaniora. Nah, nanti kalau Anda eksata ini lebih ke kimia yang pakai lab seperti itu ya. Tapi kalau masuknya ke pembelajaran itu masuknya di SH, sosial humaniora. Bisa difahami ya kalau nanti ada yang minat di PKMP. Kemudian PKMPE. Nah, ini sudah dijabarkan sendiri-sendiri, PE dan PSH.
Kalau PE meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint dan sejenisnya. Kalau PSH ini mengungkap hubungan sebab akibat, deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer. Jadi kalau masih pembelajaran pendidikan masuknya di PSH. Nah, ini yang perlu Anda pahami juga terkait luaran, di mana luarannya itu nanti ada 3 kalau untuk P ya. Yang pertama laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga artikel ilmiah atau produk dari program yang Anda buat, itu P. Sudah bisa membayangkan ya? Oke, lanjut ke K. Nah, kalau Anda itu punya ide untuk membuat satu produk untuk dijual, nah itu masuknya ke sini. Karena inti dari PKMK adalah produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Ya. Kriteria keilmuan itu bebas, tidak terkait bidang ilmu, ya. Jadi Anda dari bahasa Indonesia mau jualan bakso, mau buat apa itu boleh, mau buat keripik itu boleh. Anggotanya 3-5 orang. Topiknya tidak dibatasi, tapi tetap masalahnya harus kekinian. Jadi di latar belakang itu Anda harus mengangkat permasalahan yang kekinian. Sama, ini aturannya sama, akronimnya harus baku dan judul 20 kata. Nah, ini yang perlu Anda pahami terkait PKMK. Tujuannya itu menghasilkan profit, ya, untung, ya. Sehingga nanti luarannya Anda harus bisa menunjukkan bahwa komoditas yang Anda hasilkan, produk yang Anda hasilkan itu menghasilkan satu keuntungan. Dan itu sudah terhitung atau bisa dikalkulasi, terlihat. Nah, satu lagi pelaku utama, pelaku utamanya adalah mahasiswa. Saya charger dulu. Pelaku utamanya itu adalah mahasiswa, sehingga jangan sampai sekali-kali menyebutkan di PKMK juga Anda membuat proposal PKMK itu yang melakukan usaha itu orang lain, sehingga Anda hanya sebagai owner, itu jangan. Itu akan membuat proposal Anda disisihkan juga. Karena memang tujuan dari PKMK ini adalah mahasiswa yang membuat usaha, sehingga yang melakukan usaha itu ya mahasiswa, yang melakukan produksi, distribusi, penjualan, evaluasi usaha itu mahasiswa semua. Ya, Bu, kalau sebenarnya kami itu punya ide tapi nggak bisa buatnya gimana? Ya nggak apa-apa, nanti kalau realnya nanti Anda minta tolong misalkan ke kakak, ke tetangga untuk menjahit atau apa, nggak masalah. Tapi di dalam proposal jangan sampai Anda menyebutkan itu. Ya udah, intinya kalau bisa Anda menunjukkan bahwa itu yang melakukan Anda, seperti itu. Kemudian luaran dari PKMK adalah laporan kemajuan akhir dan artikel ilmiah dan produk usaha, produknya. Satu lagi omset, jangan lupa. Semakin tinggi omset yang Anda dapatkan dalam ini PKMK, itu akan semakin tinggi penilaiannya saat nanti mones, ya. Jadi K di sini kalau bisa Anda membuat satu produk yang memang benar-benar laku dijual. Misalkan Anda mau buat, saya mau buat ini Bu, nugget daun apa? Bunga pohon pisang. Ontongnya apa tuh Cah? Buah ya? Buah pohon pisang apa bunga? Bunga ya? Nugget bunga pohon pisang Bu. Nah, Anda lihat kira-kira prospek lakunya itu gimana? Coba Anda cari tahu dulu. Misalkan Anda buat, tetangga Anda tawari mau enggak? Atau mungkin tanyakan ke diri Anda sendiri dulu, mau nggak misalkan ada yang jual, teman Anda ada yang jual produk itu, terus Anda justru beli, mau nggak? Ya. Dari situ evaluasi itu nanti akan Anda bisa simpulkan, kira-kira produk yang Anda hasilkan itu layak atau tidak, seperti itu ya. Jadi tolak ukurnya kita sendiri dulu. Ya, kira-kira misalnya ada yang jual ini tuh saya mau beli nggak, gitu ya. Karena seringkali mahasiswa itu tidak memberikan hal itu, jadi buatnya itu aneh-aneh ya, misalkan nugget batang pisang gitu ya, terus apa? Nah itu kalau memang nilai gizinya terpenuhi, kemudian memang benar-benar didasari dari uji lab tertentu sehingga memang aman dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Tapi kalau belum diuji coba kemudian dijual, ya saya yakin juga minat pasar juga akan kurang. Itu K ya, Cah? Masih standby ya? Masih Bu. Oke, Masih Bu. Sekarang ke M. Nanti kalau berusaha terlalu cepat,
mohon disampaikan aja nggak apa-apa karena materi bersih masih banyak terkait dengan kemarin diminta untuk benar-benar menunjukkan apa saja yang harus ditulis ya, sehingga di bawah itu ada tahapan Anda harus mulai dari nulis apa, sehingga mungkin akan lumayan banyak sehingga rodok dipercepat gitu. Yang ketiga PKMM atau pengabdian masyarakat. Intinya ini adalah solusi iptek, solusi dari permasalahan tertentu bagi mitra non-profit. Artinya kalau clue-nya dari M, ini tuh mitranya harus non-profit atau mitra yang butuh diberdayakan. Misalkan PKMM mitranya pabrik tempe, nah itu langsung diterawat gitu ya, dicoret. Kenapa? Karena pabrik tempe itu adalah mitra profit, memiliki profit sehingga tidak bisa masuk ke M. Mitra non profit itu contohnya apa? Misalkan anak putus sekolah, pengangguran, kemudian apalagi ya, pengamen, jalanan, kemudian apalagi ya, Ibu rumah tangga gitu gimana Bu? boleh ibu rumah tangga. Nah, intinya Anda sudah bisa menentukan ya, kira-kira itu mitranya itu punya profit nggak sehariannya, gitu ya. Nah, kalau nanti Anda misalkan ambil di ibu rumah tangga, nah ada nggak itu perkumpulan ibu rumah tangga? Karena ini nanti kan mitra itu kaitannya sama MOU kan ya. Jadi harus ada yang tanda tangan. Apakah ibu rumah tangga itu di bawah PKK kah atau di bawah RT kah? Nah, itu harus ada gitu ya, karena nanti ada kaitannya sama tanda tangan mitra dan juga stempel. Ya, itu nanti jadi ibu rumah tangganya nggak boleh satu, harus ada kelompok ibu rumah tangga. Syukur-syukur nanti kalau kelompok ibu rumah tangga yang membuat satu perkumpulan. Kemudian kriterianya juga tidak, kriteria keilmuan juga tidak dibatasi bidang ilmu ya, anggotanya 4-6 orang. Topik juga tidak dibatasi, tapi tetap masalahnya harus kekinian. Judul juga sama, tidak menggunakan akronim yang tidak baku dan maksimal 20 kata. Nah, tujuan dari PKMM ini adalah memberikan satu solusi dari persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalkan tadi ada yang menyampaikan ibu rumah tangga misalkan ya. Nah, kira-kira persoalan yang dihadapi ibu rumah tangga di mitra Anda itu apa? Tidak memiliki pemasuk, dan tidak memiliki skill gitu ya, mungkin itu permasalahan sehingga hanya bergantung kepada pemberian suami. Nah, itu bisa diangkat menjadi satu permasalahan sehingga dari situ Anda bisa memberikan satu solusi di mana solusinya nanti dalam bentuk program sehingga nanti bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh ibu rumah tangga di mitra Anda, gitu ya. Kemudian, nah ini direkomendasikan merupakan respon persoalan yang disampaikan masyarakat dan bukan inisiatif mahasiswa. Jadi kalau bisa itu Anda banyak observasi kalau di M. Kira-kira apa ya yang dibutuhkan masyarakat itu. Boleh sesekali wawancara dengan perkumpulan tertentu, misalkan Karang Taruna, itu juga non produktif loh ya Karang Taruna itu. Nah, di sini diperlukan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra gitu ya. Sehingga yang saya sampaikan tadi, misalkan Karang Taruna itu kan ada ya ketua Karang Tarunanya, itu bisa membuat MOU dengan ketuanya. Di bawah apa PKK atau RT itu minta MOU-nya sama RT atau PKK itu. Nah, luaran dari PKMM ini sama, laporan kemajuan akhir itu sama ya, artikel ilmiah juga sama, atau produk program jika ada. Jadi antara P kemudian K, M itu luarannya sama kecuali di K ya, K itu ada tambahan produk yang dihasilkan. Gitu ya, Anda silakan buat catatan kecil dan misalkan masih ada yang belum jelas Anda bisa garis bawahi, nanti di akhir Anda bisa tanyakan. Nah, sekarang PKMT ini sama, intinya merupakan solusi iptek. Nah, kalau T ini mitranya profit. Jadi misalkan Anda punya mitra pabrik tahu, pabrik keripik tempe, Anda bisa ingin memberikan satu nilai plus, misalkan dari kemasannya, misalkan dari alatnya karena manual, terus Anda berikan satu solusi menggunakan alat yang lebih bisa memudah usaha tersebut, itu masuknya ke T ya, walaupun sebenarnya usahanya kecil, itu masuknya tetap ke T. Atau mungkin Anda bisa memberikan satu solusi terhadap limbahnya, limbah yang dihasilkan dari
pabrik tersebut, sehingga Anda menawarkan satu metode tertentu untuk pengolahan limbahnya dan lain sebagainya, itu masuknya ke T. Clue-nya untuk membedakan M dan T itu di mitranya. Jika mitranya non-profit atau tidak memiliki satu penghasilan, ya, itu masuknya ke M. Tapi kalau mitranya profit, itu masuknya ke T. Bisa diterima ya? Ini, tapi di T ini harus sesuai bidang ilmu ya. Kalau Anda di bahasa Indonesia mungkin bisa memberikan satu pelatihan kepada guru, mungkin contohnya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Nanti bisa Anda kaji ya, kira-kira ide apa yang bisa masuk ke T dengan dosen pembimbing, karena besok kurang tahu ya. Intinya kalau bahasa Indonesia itu bisa masuk ke mitra profit yang mana, gitu ya. Kemudian lintas bidang juga dianjurkan, artinya kolaborasi ya. Misalkan Anda butuh mahasiswa biologi, butuh mahasiswa manajemen, itu join membuat satu PKMT boleh. Anggotanya 4-6 orang, topik tidak dibatasi, tapi tetap masalahnya harus kekinian atau terbaru. Nah, tujuan dari PKMT ini memberikan satu solusi juga tentang persoalan yang dihadapi dunia usaha ya, baik usahanya itu kecil maupun usahanya besar, atau juga bisa masyarakat yang berorientasi pada profit ya. Kayak petani, peternak ikan, itu kan masuk ke masyarakat yang berorientasi profit. Kemudian peternak atau masyarakat pembudidaya jamur, tiram, itu bisa ya. Itu masuknya ke T. Nah, kalau PKMT ini wajib ada surat pernyataan kesediaan bekerja sama seperti di M tadi ya. Cuman bedanya kalau M non profit, kalau T profit. Nah, luaran sama, laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah atau produk program. Gitu ya untuk T. Kemudian KC, kalau inti dari KC ini hasil konstruksi karsa yang fungsional. Ya, ini harus sesuai bidang ilmu juga, lintas bidang dianjurkan, dan anggotanya 3 orang. Topiknya tidak dibatasi, yang tetap ya masalahnya kekinian, tidak boleh pakai akronim non baku, maksimal judul 20 kata. Nah, tujuan dari PKMC ini mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsinya atas dasar karsa dan nalarnya. Karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan kemanfaatan langsung bagi pihak lain, namun juga bisa ya langsung memberikan kemanfaatan langsung. Untuk PKMKC ini tidak meniru produk existing baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip dan atau fungsinya. Artinya kalau KC ini kan menghasilkan produk ya, jadi lebih ke produk. Tapi nggak boleh copy, nggak boleh mengcopy produknya yang sama, itu nggak boleh. Tetapi Anda bisa menambahkan nilai tambah terkait modifikasi bentuknya atau mungkin fungsinya, itu masuknya ke KC ya. Kemudian luarannya laporan kemajuan akhir, artikel ilmiah, sama prototipe atau produk fungsional. Jadi kalau KC misalkan ada charger misalkan ya, Anda bisa menggantinya ke fungsinya supaya bisa juga multifungsi, jadi center atau apa, itu boleh ya. Charger HP jadi ada senternya supaya saat malam nyolokkan ke apa saklar ya, apa namanya yang colokan itu tuh masukkan ke lubangnya gitu, tuh boleh. Jadi kayak memberikan senter ke chargernya itu juga KC. Kemudian kriteria PKMAI. Nah, sekarang masuk ke AI. Kalau AI ini tadi hasil dari satu kegiatan yang sudah selesai. Ya, kegiatan akademik, bisa skripsi, bisa IPM, atau bisa PKM yang pernah lolos dan sudah selesai. Ini bisa dibuat ke artikel ilmiah. Kemudian kriterianya harus sesuai dengan bidang ilmu, lintas bidang dianjurkan. Topiknya kekinian, sama akronim juga tidak boleh tidak baku, maksimal 20 kata. Tujuan dari PKMAI ini menghasilkan karya tulis ilmiah. Saya yakin juga sudah pernah mendengar ya kayak karya tulis ilmiah. Kalau biasanya yang membuat PKMAI ini adalah mahasiswa semester atas, ya bisa 5, bisa 7 yang memang benar-benar sudah memiliki satu kegiatan yang sudah selesai, gitu. Kemudian GT, kalau AI tadi laporan dari kegiatan yang sudah selesai, kalau GT ini ide berupa konsep perubahan di masa depan.
bisa saya sampaikan ini ide gila yang mungkin sekarang disampaikan mustahil dilakukan. Nah, itu GT atau gagasan di sini, gagasan tertulis di sini yang diharapkan adalah ide-ide yang seperti itu, ide-ide gila. Kemudian gila dalam tanda kutip ya, artinya benar-benar mungkin susah dipercaya oleh orang sekarang, tapi Anda sudah memiliki ide itu. Nah, itu maksudnya ke GT. Kriteria keilmuan tidak terikat bidang, nah, topik tidak dibatasi, sama masalahnya kekinian, judulnya tanpa akronim atau singkatan yang tidak baku, dan judulnya maksimal 20 kata. Tujuannya ini meningkatkan daya imajinasi, ya kan? Di sini aja udah tulisannya imajinasi mahasiswa, ya. Seperti apa sih Bu GT? Ya misalkan mau, karena sekarang kan banyak kecelakaan misalnya ya, kecelakaan di jalan raya, buat mobil yang bisa jalan sendiri itu loh, pakai sensor, jadi kalau ada orang di depannya bisa berhenti secara otomatis, saat parkir juga bisa berhenti secara otomatis. Itu adalah gagasan-gagasan, tapi udah ada ya, kayak di film Korea itu juga udah ada ya buat mobil seperti itu ya. Ada lagi mungkin Anda mau membuat gagasan, lah ini kan sekarang itu kok tempat latihan bola hanya di lapangan bola, sehingga tapi tetap atletnya pulang. Coba membuat gagasan, misalkan ada satu kawasan di mana di situ itu dari kecil itu sudah ditatar ya calon-calon atlet pemain bola, sehingga nanti besarnya itu sudah benar-benar memiliki kemampuan yang handal, itu juga bisa. Terus atau mungkin karena sekarang macet ya, Anda membuat satu imajinasi atau gagasan, jalannya dibuat melayang. Nah kayak gitu, itu contoh adalah GT, contoh PKM GT itu ya seperti itu. Kemudian misalkan melihat rusun yang kumuh, nah Anda mungkin punya gagasan rusun atau rumah susun itu dibuat yang seperti apa gitu. Tapi harus berdasarkan masalah yang terjadi, gitu ya. Jadi di sini tuh ajang mengandai-andai tapi solutif ya di PKM GT. Kalau GFK itu sama dengan GT ya, sama isunya SDGs ya, Sustainable Development Goals, dan isunya nasional. Kemudian ini kalau GT ya, gagasan tertulis tadi adalah mulai imajinasi. Kalau ini imajinasinya tadi dengan tata kelola yang futuristik namun konstruktif. Artinya ada upaya konstruktif membangunnya dari sekarang, ada tahapannya. Ya. Sama lah intinya, kalau di GT itu proposal, kalau di GFK itu by proposal, dan juga buat video yang diunggah ke YouTube, gitu ya. Jadi nanti Anda, kalau di GFK ini adalah PKM di mana membutuhkan satu kemampuan editing video yang baik, sehingga nanti Anda bisa memvisualisasikan gagasan Anda terkait imajinasi yang Anda lakukan untuk menjawab semua isu-isu nasional atau masalah nasional dengan gagasan yang sifatnya futuristik dan juga konstruktif tadi dari Anda. Bisa dimengerti ya? Dari yang saya sampaikan tadi, sudahkan Anda terfikirkan ide PKM atau terbersit lah paling tidak? Masa bayar. Halo? Halo? Belum Bu, kalau saya. Belum ya, sama sekali belum. Masa terbersit, oh nanti saya mau ke arah sana gitu, belum ya? Yang lain, halo. Nah, saya kasih tips ya, nanti Anda bisa berangkat dari sini, karena sekarang ini yang mulai dari tahun 2018 ya, isu SDGs ya, Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan, itu meliputi 17 aspek. Nah, Anda bisa berangkat dari 17 aspek ini ya. Yang pertama, mewujudkan masyarakat yang tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupannya sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, kemudian energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovatif dan
infrastruktur ya, kemudian berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, kemudian konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kemudian penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, Anda bisa berangkat dari sini untuk mencari ide. Misalkan tanpa kelaparan. Anda ambil di tujuan pembangunan berkelanjutan yang poin kedua, tanpa kelaparan. Anda cari masalah dengan observasi di masyarakat. Kira-kira ada nggak ya lingkungan yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga untuk makan aja sulit. Nah, di situ Anda bisa masuk dengan PKM pengabdian masyarakat ya, dengan memberikan satu program. Kalau yang tahun 2016 itu udah mulai sama Mas Adit itu dengan membuat rumah makan gratis. Tapi sumbernya dari mana harus difikirkan kalau Anda yang membuat program itu gitu ya. Nah, contohnya kayak gitu. Apakah nanti Anda membuat satu donasi atau mungkin mencari donatur tetap yang bisa mewujudkan impian Anda membuat rumah gratis di daerah yang memang banyak sekali orang nggak bisa makan, itu bisa. Kemudian pendidikan yang berkualitas, mungkin ada di sini melihat satu lingkungan di mana anak-anaknya udah masuk sekolah dasar tapi belum memiliki kemampuan membaca dan menulis menulis berhitung yang baik. Anda bisa masuk di situ. Kemudian tanpa kemiskinan, misalkan ya, karena tujuan SDGs pertama adalah mewujudkan masyarakat tanpa kemiskinan. Artinya Anda bisa melihat kira-kira namanya miskin itu berarti kan tidak produktif. Nah, Anda lihat kira-kira ada nggak kelompok masyarakat yang kurang produktif? Mungkin Anda bisa memberikan satu metode atau kegiatan pelatihan yang bisa menambahkan skillnya untuk membuat satu produk, kemudian dipasarkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertentu. Itu masuk ke SDGs pertama. Jadi bisa Anda berangkat dari sini untuk mencari ide. Dari 3 contoh yang saya sampaikan, sudah terbersit atau belum? Sudah terbersit atau belum? Halo. Ya Bu, kita sedikit ya. Jadi nanti Anda bisa berangkat dari SDGs ini, oke? Yang lain mana kok nggak ada yang jawab? Nah, kalau Anda sudah terbersit sedikit, Anda bisa tuliskan tadi mulai. Buat apa? Who siapa? Why? Kenapa? Where di mana? When kapan? How bagaimana? Itu tuliskan dulu. Kalau sudah, aku mau ke skim PKMM, PKMK, dengan apa? Ya. Kemudian buat outline. Outline-nya secara kasar aja dulu sebelum ke proposal. Ya. Jadi Anda bisa outline-nya berdasarkan 5W 1H ini tadi. Nah, ini ketentuan Anda harus perhatikan. Judul PKM itu tidak boleh menggunakan akronim tadi, ya. Dan juga maksimal 20 kata. Kemudian mahasiswa menyusun mengunggah proposal, yaitu isiannya kelengkapan sampul dan pengesahan. Nah, di sini kemudian halaman pustaka, mulai dari daftar isi, halaman inti dan lampiran. Namun di sini kelengkapan sampul pengesahan ini nggak ada ya, nggak diunggah. Namun cukup untuk dikumpulkan di ini aja, universitas. Tapi kalau yang diunggah nanti mulainya dari daftar isi, halaman inti, di mana halaman inti nanti sesuai dengan panduan pedoman masing-masing skim. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Dan lampiran. Ya, halaman inti pendahuluan sampai dengan draft daftar pusaka maksimal 10 halaman. Nah, ini harus Anda perhatikan. Nggak boleh lebih dari 10 halaman. Mulai dari daftar isi sampai daftar pustaka. Jadi kurang lebih halaman intinya ada 8 ya nanti ya, karena sudah terpotong daftar isi dan daftar pustaka. Berkas diunggah ke Simbel Mawa dengan penamaan filenya ini, nama ketua peneliti, nama PT, PKM
apa PKMP, PKMT ya skimnya. Untuk divalidasi dosen pendamping dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Jadi nanti validasi sudah tidak dilakukan by tanda tangan. Kalau zaman dulu kan by tanda tangan sehingga dibutuhkan halaman pengesahan, namun sekarang by sistem sehingga validasi dilakukan dengan validasi di sistem Simbel Mawa, gitu ya. Tapi tetap saat Anda mengumpulkan draft itu tetap harus ada sampulnya. Paling tidak sampul lah. Kalau pengesahan nggak perlu nggak apa-apa. Tapi ya perlu pengesahan ya karena ini menunjukkan DPL-nya ya, dosen pendamping atau pembimbingnya. Sehingga nanti reviewer baik tingkat prodi maupun tingkat universitas tetap tahu judulnya, timnya siapa, DP-nya siapa, gitu ya. Walaupun nanti saat mengunggah diingat-ingat tidak menggunakan sampul dan pengesahan. Kemudian, nah ini sistematiknya ya, tapi nanti mungkin bisa jadi masing-masing skim itu ada kriteria khususnya. Tapi ini secara umum, hurufnya TNR 12. Spasinya 1,15. Ini sering sekali banyak yang salah. Spasi 1,15 ini tanpa space before dan after paragraph. Jadi nanti diblok aja space after and before paragraph itu buat 00 semuanya. Kan kadang ada ya jaraknya yang agak long panjang, ada yang pendek gitu ya jaraknya antar paragraf ya atau antar baris gitu ya. Sehingga nanti bisa disiasati space before after paragraph dibuat 0. Ukuran kertasnya A4. Ini diperhatikan margin kiri 4, kanan atas bawah 3. Ini juga masih sering yang keliru. Jadi ini ketentuan umum ini aja coba Anda patuhi dulu. Jika memang Anda nanti ingin lolos Danai, lumayan loh lolos Danai mulai dari 8 sampai 12 juta kan, bisa buat selain pendanaan program Anda juga mengeksplor kemampuan penulisan PKM, pelaksanaan PKM, misalkan nanti bisa untuk tim gitu kan ya. Kemudian halaman kelengkapan sampul, nah ini juga sering ada salah, mulai dari daftar isi ya, itu pakainya I1, I2 gitu ya. Dan yang diletakkan di mana? Di kanan bawah. Yang halaman I itu daftar isi itu pakainya I1 ya. Itu maaf, daftar isi maksudnya I3 nanti ya. Karena kan sebenarnya sampul halaman pengesahan itu I1, I2, tapi misalkan nanti diunggahnya tanpa itu bisa langsung I1 atau I3 nggak apa-apa. Yang penting bentuknya I dan kanan bawah. Nah, untuk halaman utama dimulai dari pendahuluan sampai dengan daftar pusaka itu pakai angka ya. 1, 2, 3 biasa dan letaknya pada kanan atas. Nah, ini aja loh. Coba Anda perhatikan. Kalau yang memperhatikan hari ini, saya yakin ini nggak akan ada kesalahan di ketentuan umum. Ya, pengalaman saya jadi reviewer universitas itu, walaupun udah dapat pedoman dan lain sebagainya, masih banyak melakukan kesalahan di ketentuan umum. Itu di mute dulu, gitu ya. Itu ketentuan umum. Dari proposal PKMK, PKMP, PKMM ya. Mungkin saya tidak akan bahas semuanya karena ini nanti saya coba share ke Anda ya PDF-nya supaya Anda bisa ini ikutin aja. Misalkan mau buat PKMK, ya udah buat daftar isi. Buat bab 1. Anda bisa buatlah di Word-nya ya, bab 1 tulis dulu. Tulis ini dulu enggak apa-apa. Yang sudah tulis tuh rangkum ini Anda tuliskan di masing-masing halaman. Bab 1 tuliskan ini, bab 2 tuliskan ini. Nah, nanti masing-masing isikan. Yang poin pertama, uraikan latar belakang, hasil riset atau pasar inisiatif sendiri. Nah, ini tuliskan, mulai buat uraiannya. Kemudian, masuk ke poin 2, ungkapkan jenis dan spesifikasi komoditas yang akan menjadi modal usaha. Ikuti aja. Jenis dan mulainya kayak gitu aja. Misalkan uraikan latar belakang, ya, berarti langsung aja dengan kalimat latar belakang dari
kegiatan ini berangkat dari bla bla bla. Supaya aman Cah, supaya nanti saat reviewer melihat pendahuluan udah ada latar belakangnya belum ya? Udah ada jenis dan spesifikasi komoditas apa belum ya? Nah itu Anda tuliskan dengan kalimat yang sama. Walaupun sebenarnya nggak sama nggak apa-apa, tapi untuk amannya supaya Anda nggak lupa untuk menginputkan itu. Jadi di bab 1 juga tulis jenis dan spesifikasi komoditas yang akan kami lakukan adalah gambaran umum juga seperti itu. Ingat kalau di PKMM gambaran umum masyarakat sasaran, kalau di K itu gambaran umum rencana usaha. Jangan sampai keliru, ini di pedoman juga sudah ada. Tapi saya sengaja merangkumkan supaya Anda lebih mudah ya, karena kadang itu membaca pedoman mahasiswa itu males seram ya, sehingga banyak sekali kesalahan gitu. Gambaran umum rencana usaha tulis dulu di sini. Nah, kalau sudah mulai satu-satu dijawab. Uraikan kondisi umum lingkungan, potensi sumber daya dan peluang pasar yang dianalisis peluang usaha. Pertama, tuliskan kondisi umum lingkungan, potensi sumber daya. Kemudian tuliskan peluang pasarnya. Tuliskan juga analisis peluang usahanya. Nah, sehingga kalau dari situ Anda satu-satu menjawab apa yang harus ada di proposal, itu Anda tidak akan tertinggal satu bagian pun. Gitu ya. Kemudian sajikan cash flow-nya. Cash flow itu rincian anggarannya ya. Maksudnya rincian anggaran untuk usaha. Jadi modalnya sekian, nanti setahun itu kira-kira seperti apa. Metode pelaksanaan, nah itu juga sudah ada. Uraikan teknik cara membuat komoditas usahanya, tuliskan dulu ini. Kemudian tuliskan pengemasannya dan bagaimana memasarkannya juga. Kemudian di bab 3 tuliskan atau tunjukkan tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Aman Cah? Kalau Anda mengikuti pedoman itu pasti aman. Bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya ini 80% untuk operasional, 20%-nya untuk administrasi. Ya, kalau bisa nggak ada biaya perjalanan ya. Kali ini kan biaya perjalanan seefisien mungkin, ya udah nggak usah ada aja supaya aman. Full dipakai di operasional dan administrasi. Nah ini tidak diperkenankan ada honorarium, konsumsi, pembelian atau sewa barang, cetak dan jilid laporan serta perjalanan seminar itu nggak boleh. Kemudian buat jadwal, ingat jadwal kegiatannya antara 3 sampai 5 bulan. Susun dalam bar chart atau tabel. Nah, ya, nyamannya buat 4 lah ya. Kalau 3 sampai 5 bulan ya buat 4 bulan cukup. Kemudian daftar pusaka pakai hard style, spasinya 1. Nah ini yang lain kan spasinya 1,15. Khusus untuk daftar pusaka aja jangan lupa dicek di blok dan di spasi 1 ya. Kemudian lampir-lampirannya untuk PKMK, biodata ketua dan anggota, biodata dosen pendamping, justifikasi anggaran kegiatan, susunan organisasi tim peneliti dan pemberian tugas, susunan atau surat pernyataan pelaksana itu kan. Nah ini untuk justifikasi anggaran, saya sarankan nanti Anda membuat anggaran semaksimal mungkin dari anggaran yang ditawarkan. Misalkan maksimal 12 juta atau maksimal 10 juta ya buat semaksimal ya, karena berarti nanti didanai sesuai dengan operasi kita, bisa diturunkan sehingga nanti kalau Anda mengusulkan maksimal turunnya juga akan gitu ya. Ini P nanti silahkan dibaca sendiri. Ini M. Nah untuk M ini karena saya sudah punya pengalaman di M, kasih tipsnya ya. Di pendahuluan M ini pengabdian masyarakat ya, masyarakat yang mitranya tadi non profit ya. Di pendahuluan Anda harus munculkan permasalahan yang dihadapi mitra secara real. Kalau ada ditunjukkan dengan foto atau mengisi wawancara ya. Kemudian tunjukkan juga tingkat urgensinya dibandingkan permasalahan lain. Kemudian, nah ini di paragraf berikutnya mungkin ada muncul solusi permasalahan mitra. Ada beberapa permasalahan solusi yang sudah ditawarkan, sampaikan, kemudian tentukan solusi yang diyakini paling efektif. Itu tips untuk PKMM. Kemudian kalau di bab 3 itu metode pelaksanaan. Nah ini nanti berupa apa? Kalau PKMM berupa pelatihan pendampingan, ya. Kemudian hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal. Nah ini juga masih jarang diketahui. Kadang itu Anda menuliskan metode penelitian, padahal itu kan metode pelaksanaan program, kan pengabdian, jadi bukan penelitian. Jangan ada survei di bab 3
PKMM. Balik nih ya. Biaya dan jadwal sama dengan PKMK, daftar pustaka sama, lampirannya sama PKMK, tapi ditambah surat pernyataan kesediaan mitra dan juga denah lokasi mitra kerja. Denah ini bisa Anda akses by Google Map ya. Jadi yang menunjukkan jarak dari Unipma ke tempat sasaran. Jadi bukan jarak dari rumah Anda ya, ukurannya dari Unipma ke tempat mitra. Di PKMT juga sudah saya buatkan rangkumannya, silahkan nanti Anda kami ya, ini PKMGT, PKMAI, PKM GFK. Kalau GFK agak beda ya, jadi lebih ke tautan video YouTube, jadi membuat video gitu ya. Kemudian kunci memenangkan kompetisi, kan ini harapannya kalau Anda buat proposal itu didanai ya. Yang pertama itu Anda harus kreatif, ini juga program kreativitas mahasiswa, sehingga Anda dituntut benar-benar kreatif. Jangan membuat judul yang memang sudah biasa dan sudah ada, apalagi Anda sudah sering mendengarnya. Sedikit memberikan satu usaha yang lebih supaya Anda bisa memberikan satu unsur kreatif di dalamnya ya. Jadi misalkan Anda punya proposal dulu yang belum lolos didanai, dari situ aja bisa Anda mulai rombak lagi, munculkan ide kreatif yang lebih baru lagi. Kemudian kunci yang kedua adalah kekuatan materi. Materi Anda itu harus kuat, baik secara faktual, kemudian dapat diimplementasikan, kemudian dapat menjawab isu atau permasalahan yang terjadi saat ini, gitu ya. Kemudian luarannya juga harus kuat. Semua luaran wajib yang ada di pedoman yang tadi saya sampaikan itu harus Anda tuliskan di proposal. Misalkan ada luaran tambahan itu juga boleh dituliskan. Itu akan memberikan nilai lebih bagi Anda. Tapi yang wajib itu wajib dituliskan ya. Yang ketiga, yang keempat terakhir yaitu adalah kebermanfaatan. Jadi program kreativitas mahasiswa yang baik itu adalah walaupun di sini program mahasiswa, tetapi jika memiliki kebermanfaatan yang luas bagi masyarakat itu yang paling diutamakan. Sehingga kreativitas, kekuatan materi, luaran, kebermanfaatan itu harus difikirkan dengan matang sehingga nanti Anda menghasilkan satu proposal yang memang benar-benar baik. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi bersama. Saya ada satu kalimat yang perlu saya share ya untuk Anda yang sering atau suka mager ya. Belajar di perguruan tinggi ini tidak semata tentang perkuliahan ya. Seberapa besar kamu berani keluar dari zona nyaman kamu untuk mencari pengalaman baru sebagai bekal masa depan yang gemilang. Sebagai contohnya atau salah satu wadahnya melalui PKM. Ayo bareng-bareng keluar dari zona nyaman, jangan lagi mager, mulai buka laptop, mulai menulis, insya Allah nanti akan menghasilkan satu hasil yang optimal. Misalkan nggak semester ini, semester depan, semester depannya lagi itu akan terlihat hasilnya. Tapi intinya ayo mulailah untuk menulis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak, Mas. Kurang lebihnya berujung mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman dari semester 2 dan 4 sekiranya yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya dan mengaktifkan mikrofonnya. Monggo dipersilahkan dari semester 2 dan semester 4. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Sekali lagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Untuk panitia juga boleh. Sebelumnya mohon izin moderator, saya izin bertanya. Ya Mbak Risma, silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Kusuma Wardani, perwakilan dari Panitia HMPS 5. Saya ingin bertanya, kan saya ingin mengajukan PKM GT, yaitu berupa gagasan tertulis mengenai media pembelajaran kacamata doktrina sebagai media pembelajaran inovatif. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam PKM GT ini, apakah desain dari produk tersebut harus ditampilkan dalam proposal? Soalnya dari kelompok kami merasa kesulitan dalam membuat desain tersebut. Terima kasih, Bu. Panitia ini ditampung dulu apa langsung dijawab? Langsung Bu, boleh. Baik, terima kasih Mbak Risma. Tadi Anda membuat media pembelajaran kacamata, ya? Nah, mau dimasukkan ke GT. Dari apa yang Bu Restu tadi sudah sampaikan, PKM GT, judul Anda sesuai nggak kalau dimasukkan ke PKM GT? Tadi PKM GT apa? PKM GT kan gagasan tertulis, nggak harus direalisasikan. Nah, yang saya tanyakan, apakah dalam mengusulkan ide tersebut, desain dari media pembelajaran tersebut juga dicantumkan, begitu Ibu? Jadi saya berikan masukan atau gambaran lagi ya terkait PKM GT. PKM GT itu memang benar imajinasi dari mahasiswa, tapi bukan berarti tidak harus dilakukan, tetapi bisa dilakukan durasinya minimal 5 tahun, 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Kalau dari apa yang Anda sampaikan, media pembelajaran gitu ya, itu kan bisa langsung dilakukan. Artinya menurut Bu Restu itu tidak cocok jika masuk ke PKM GT. Karena PKM GT itu tadi yang saya sampaikan, idenya itu dalam tanda kutip gila, artinya masyarakat sekarang atau mungkin yang membaca sekarang itu masih bertanya-tanya, ini bisa nggak diwujudkan seperti itu, bisa dimengerti. Tapi kalau media pembelajaran kacamata ya seperti yang Anda sampaikan tadi, itu kira-kira kalau Anda ukur bisa diwujudkan berapa tahun? Apakah saat Anda memiliki ide itu, jika ada expert di bidangnya itu bisa langsung membuat itu, atau itu tuh membutuhkan proses yang panjang sehingga itu bisa terwujud? Nah, dari situ Anda bisa menilai sendiri dari indikator itu ya, judul Anda itu tepat nggak kalau dimasukkan ke GT atau tidak. Nah, saran saya kan itu tidak masuk ke GT, Anda bisa masuk ke PKM T bisa ya. Jadi Anda bisa memberikan satu solusi mungkin terkait permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan ya. Misalkan ada siswa yang kurang dalam memahami apa, sehingga Anda memberikan satu nilai tambah pada media yang sudah ada. Itu masih ketik, kan itu sesuai dengan bidang keilmuan ya. Anda memberikan pelatihan kepada misalkan produsen media pembelajaran. Nah itu bisa diterima Mbak Risma? Bisa Bu. Di sini media pembelajaran berupa kacamata tersebut yaitu
kacamata dimensi yang kayak di bioskop-bioskop itu, Bu. Jadi dalam kacamata itu dapat menampilkan media pembelajaran, video pembelajaran, dan kuis. Dan realisasinya pun tidak dalam jangka waktu yang pendek. Apakah tetap tidak dimasukkan ke dalam PKM GT atau ke dalam PKM lainnya? Kalau dari yang Anda sampaikan, saya tetap masukkan ke itu ya Mbak, ke T ya, karena itu jika dipegang oleh expertnya, karena kacamata 3 dimensi kan memang sudah ada ya sekarang ya, jadi kan itu tinggal membuat satu modifikasi aja dari kacamata sehingga nanti bisa dimasukkan media pembelajaran dan lain sebagainya di kacamata itu, sehingga misalkan ditampilkan video itu bisa melihat secara lebih natural gitu ya. Nah, saya berikan contoh GT yang sudah pernah lolos ya. Itu membuat satu kawasan industri di tanah yang luasnya berapa hektar. Dari situ sudah ada nanti desain bangunannya seperti apa, kawasannya itu seperti apa, kemudian yang mengelolanya bagaimana, termasuk nanti anggarannya itu kira-kira berapa, itu detail. Itu yang pernah lolos di GT. Nah, contohnya seperti itu. Karena pernah mahasiswa matematika juga lolos didanai sampai lolos PIMNAS di GT, tetapi tetap kalah karena apa? Karena kurang detailnya unsur yang disampaikan. Jadi sama-sama membangun kawasan ya saat itu, namun kurang bisa memberikan rincian terkait anggaran. Jadi pembangunannya itu berapa habisnya, kemudian yang menangani pihak apa saja, sehingga tidak sampai mendapatkan medali tapi sampai ke PIMNAS, itu contohnya. Tapi benar-benar gagasan itu benar-benar futuristik ya, sehingga ya misalkan membuat kawasan apa gitu Mbak. Jadi kalau GT itu lebih ke arah sana ya, seperti yang saya amati dari PKM GT yang lolos didanai bahkan ke PIMNAS itu ya. Jadi misalkan Anda tetap mau di media pembelajaran, coba idenya itu digodok lagi sehingga idenya itu lebih jauh dan lebih besar dari apa yang Anda sampaikan hari ini, gitu ya. Bisa dimengerti? Dan jadi yang bisa menjawab permasalahan nasional. Kalau yang Anda sampaikan itu kan sebenarnya bisa digantikan dengan video-video biasa ya. Nah, kalau dari yang Anda sampaikan itu tadi, masalah awalnya apa Mbak? Untuk masalah awalnya kan untuk menghadapi pendidikan di revolusi 5.0 yang sekarang ini sudah serba teknologi. Nah, jadi di dalam pembelajaran kita ingin menerapkan yang pembelajarannya itu lebih menarik sehingga menerapkan media pembelajaran tersebut. Terus bedanya sama ponsel apa? Untuk bedanya sama ponsel, kalau ponsel itu kan kita menatap layar. Nah, kalau media pembelajaran itu kita seperti melihat film yang ada di bioskop. Kalau menurut kelompok kami, dengan tampilan seperti itu akan membuat peserta didik lebih tertarik. Begitu. Seperti melihat film di bioskop. Berarti kan bioskop juga sudah punya alat itu kan? Jadi cuman bedanya yang disajikan adalah materi pembelajaran. Benar begitu bukan? Atau ada nilai plusnya lagi? Mungkin bisa disampaikan Mbak Risma supaya Brusu bisa mengarahkan. Nah, selain menampilkan dari materi-materi dari media pembelajaran tersebut, juga bisa untuk semisal guru menerangkan kan di sini guru sebagai fasilitator. Nah, di samping fasilitator, di saat guru menjelaskan, nah alat itu juga bisa untuk merekam atau mengambil gambar dan video dari yang dijelaskan oleh guru. Apa bedanya dengan Google Meeting? Tetap untuk segi perbedaan yaitu terletak di tampilan. Kalau Google Meeting itu kan melalui laptop atau handphone, sedangkan itu
di media pembelajaran berbentuk kacamata kayak gitu. Oh, berarti mengintegrasikan semua itu ke kacamata gitu ya? Betul tuh. Oke. Baik. Menurut Bu Restu, coba nanti diperdalam lagi. Nah, saya sebentar selesai. Berbentuk 3D itu. Berarti VR. Ya benar, berarti VR kan kalau Sebenarnya semua ide itu juga nggak masalah, cuma nanti kita meramunya itu ya, yang meramunya itu gimana gitu ya, sebentar. Ada filenya nggak ada. Gini aja, Mbak siapa tadi? Mbak Risma Kusuma ya. Nggak apa-apa. Anda coba sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya. Anda coba susun mulai dari pendahuluannya. Anda coba angkat karena kan ini yang tahu imajinasinya baru Anda ya. Ini baru mendengar langsung ya, karena belum tahu secara mendalam nanti kacamatanya seperti apa. Mbak Risma bisa langsung melihat pedoman apa namanya tadi, pedoman pelaksanaan PKM tadi ya. Kemudian Anda sesuaikan dengan, ini kok ketutup sebentar, sesuaikan dengan tahapan-tahapan yang memang diharuskan ada di dalam proposal Anda. Sebagai contoh pendahuluannya ya, mulai dari daftar isi. Saya buka lagi sebentar. Saya izin share screen ya. Sudah tampil ya? Betul Bu. Oke, jadi nanti coba Anda mulai susun aja dulu. Kalau mau ke GT nggak apa-apa, karena kan ini yang tahu imajinasinya sejauh apa itu Anda dan tim ya, karena belum tergambar jika disampaikan secara lisan. Namun dari pertanyaan awal Anda tadi, jika Anda bertanya, jika kami tidak bisa menggambar prototipenya, gitu kan ya Mbak ya, itu bagaimana Bu? Nah itu jangan sampai seperti itu. Anda punya gagasan, tapi Anda juga harus bisa memberikan satu visualisasi yang lengkap, jelas, termasuk anggarannya, termasuk bagaimana cara mewujudkan itu ada. Seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa diterima ya? Jadi kalau pertanyaannya tadi, misalkan kami tidak bisa membuat prototipenya, begitu ya Mbak Risma? Iya Bu. Jangan, harus bisa, karena ini gagasan. Namanya GT itu selain gagasan yang tidak harus dilaksanakan, tapi Anda harus punya tahapan untuk mewujudkan itu di 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Jadi harus benar-benar membuat produk Anda itu bisa direalisasikan, termasuk bagaimana itu nanti memasukkan semua unsur yang Anda inginkan ke dalam kacamata itu. Kalau bisa Anda juga menggait misalkan mahasiswa di teknik gitu ya, yang mungkin bisa membantu Anda merealisasikan prototipe yang Anda inginkan. Ya. Dan Anda harus bisa juga merinci mulai dari tahapan biaya di PKM GT itu terkait realisasi produk yang Anda inginkan tadi. Anda juga boleh melibatkan semua instansi-instansi untuk mewujudkan itu. Tapi Anda yang harus punya tahapan untuk merealisasikan itu. Bisa diterima Mbak Risma? Bisa Bu. Saya kembali ke sini karena ini tadi kan
Nah, di sini. Nanti di pendahuluan Anda uraikan latar belakang yang mengungkap tentang situasi dan kondisi yang Anda sampaikan tadi ya, karena kan mau menghadapi era globalisasi ya, era 4.0 ya, 4.0 ya. Terus ini juga harus bisa lengkapi data dan informasi yang mendukung. Kemudian Anda juga harus mengungkapkan tujuan, besarnya manfaat yang ingin dicapai. Besarnya manfaat itu apa? Itu harus Anda munculkan di sini. Ya, buat note ya di sini. Kemudian gagasannya harus berisi tentang ide terkini, pencetus gagasan tadi yang diperoleh dari bacaan, wawancara, diskusi, observasi, imajinasi yang relevan. Ya, yang memang bisa direalisasikan. Kemudian solusi yang pernah diterapkan untuk memperbaiki kondisi pencetus gagasan ya. Kemudian seberapa jauh kondisi pencetus gagasan tadi dapat diperbarui atau dikembangkan jika gagasan tersebut diimplementasikan baik dari pihak-pihak yang dipertimbangkan itu sehingga dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan peran atau kontribusi masing-masingnya tadi, dan bagaimana langkah-langkah strategisnya tadi untuk mewujudkan gagasan Anda tadi. Sehingga ini tadi, makanya saya sampaikan, Anda harus bisa menyampaikan langkah-langkah strategis untuk dapat benar-benar mengimplementasikan gagasan itu. Sehingga tujuan yang Anda harapkan, ya walaupun itu jangka panjang, itu tetap bisa tercapai dengan langkah-langkah yang strategis itu. Mungkin di tahun pertama harus seperti apa, tahun kedua seperti apa, gitu ya. Kemudian di kesimpulan ungkapkan gagasan yang diajukan, teknik implementasi yang akan digunakan dan prediksi hasil yang diperoleh. Gitu. Nah ini sama seperti tanpa justifikasi anggaran, tetapi di dalam sini Anda sudah harus bisa membuat langkah strategisnya tadi. Bisa diterima ya Mbak? Sukses untuk idenya, tapi perlu digodok lagi dengan GP-nya ya. Supaya nanti benar-benar tetap tepat sasaran. Saya cuma takut kalau dari judul awal tadi saya sampaikan setelah kamar ya, karena kurang baca konteks ya. Nanti di judul Anda benar-benar harus memunculkan satu inovasi, kreativitasnya itu muncul di judul juga, sehingga nanti jatuhnya nggak salah kamar. Karena kalau reviewer sudah memandang salah kamar itu nggak dibaca, walaupun sebenarnya judul itu prospektif bagus sekali ya. Sama satu lagi, jangan sampai Anda salah sistematika penulisan dan salah skim. Jadi misalkan di proposal PKM-GT itu harusnya isinya yang saya sebutkan tadi, Anda pakai formatnya PKM-K atau PKM-M, itu jangan sampai ya, supaya tepat sasaran. Gitu ya Mbak Risma? Baik, terima kasih. Ya, jangan lupa libatkan mahasiswa di luar program studi yang memang benar-benar paham di bidang yang ingin. Baik, mungkin itu untuk Mbak Risma. Baik, terima kasih untuk Mbak Risma atas pertanyaannya. Silakan teman-teman dari semester 2 dan 4 jika ada pertanyaan. Saya persilahkan. Baik, saya mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niken Utami Dias Ayulinda. Saya izin bertanya Bu, seputar PKM AI. Bagaimana cara membuat artikel ilmiah dari sebuah kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu semisalnya dari kegiatan Kampus Merdeka yang pernah saya laksanakan semester kemarin, yaitu proyek independen tentang kepenulisan karya sastra, agar nantinya skema judul yang kami tentukan dapat terlirik oleh tim penilai PKM. Terima kasih. Langsung dijawab apa dikumpulkan Mbak Novita? Ya Bu, langsung saja. Oke, baik, terima kasih Mbak Niken. Bisa on cam sebentar supaya saya tahu siapa tadi yang bertanya. Ini sudah on cam Bu, mungkin jaringannya.
Oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Bagaimana menulis artikel ilmiah sehingga nanti dilirik ya? Ya harus sesuai dengan apa yang dimau di skim PKMAI tersebut. Yang Anda sampaikan latar belakangnya berdasarkan kegiatan KM2 apa KM1 Anda tergabungnya? Proyek independen kepenulisan karya sastra, Bu, seperti menerbitkan buku, seperti itu. Oh, saya pikir Anda tergabung di kampus mengajar 1 atau kampus mengajar 2 seperti itu. Nah, kalau penulisan buku itu apakah ada bisa dideskripsikan kegiatannya seperti apa, Mbak? Baik, Bu, saya akan mendeskripsikan tentang proyek independen. Nah, proyek independen ini seperti tentang kepenulisan, Bu, di mana mahasiswa dari Unipma ini diajak bergabung di salah satu rumah kreatif Wadas Kelir, itu yaitu diajari tentang kepenulisan, bagaimana menulis sebuah buku novel, bagaimana cara menulis sebuah buku cernak atau cerita anak, bagaimana menulis buku karya sastra yang lain-lainnya, seperti itu, Bu, yaitu dengan dipimpin langsung oleh ketua dari rumah kreatif Wadas Kelir. Setelah itu kami diarahkan untuk menerbitkan buku dari yang telah kami susun tadi, Bu. Semisalnya dari saya ini yaitu kemarin menerbitkan sebuah novel. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya tunjukkan ini ya, tata tulis atau proposal dari artikel ilmiah supaya nanti Anda bisa sedikit memahami tentang apa saja yang harus disiapkan ya berdasarkan kegiatan. Kalau menurut sepengalamannya Bu Restu untuk PKMAI itu basicnya atau dasarnya itu biasanya dari penelitian yang sudah dilakukan atau kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan. Nah, artinya di situ kalau saya dengar dari Anda ya kurang lebih ke pengabdian ya, kegiatan ya. Nah, di sini nanti ada judul ya. Kalau di PKMAI ada judul, kemudian nama penulis, nanti ada contoh dari file PKMAI yang ada di pedoman, bisa nanti dilihat, kemudian abstrak ya. Abstrak, kata kunci, dan pendahuluannya diisi gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Artinya kalau saya dengar tadi kan Anda mengikuti satu kegiatan, tapi Anda tidak melakukan kegiatan itu gitu ya, tidak melakukan pengamatan, kemudian tidak melakukan penelitian tentang kegiatan itu, benar begitu, Mbak? Mbak, suara saya terdengar apa tidak ya? Iya. Iya. Nah, Anda kan tergabung di kegiatan itu, benar ya? Benar, Bu. Tapi Anda sudah melakukan satu bentuk observasi, kemudian bentuk meneliti antusiasnya atau apa, kayak gitu pernah melakukan apa tidak, Mbak? Sudah, Bu. Sudah. Oh, sudah. Nah, kalau sudah nanti di abstrak, karena di abstrak ini ya, selain latar belakang itu juga harus metodenya disampaikan. Nah, misalkan metode di sini Anda bisa tuliskan metodenya observasi, bisa juga sosialisasi, pelaksanaan program, kemudian tindak lanjut atau apa yang memang sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Kemudian ada pendahuluan, tujuan, metode. Nah, ini yang saya khawatirkan itu belum ada ya. Nanti Anda bisa mulai menyusun. Kalau memang kegiatan itu real sudah terjadi, Anda akan mudah membuat ini ya. Sehingga di metode Anda bisa menuliskan secara lengkap tentang uji coba ulangnya, kemudian acuan referensinya, pelaksanaannya itu harus dimunculkan secara detail ya, sehingga dapat ditelusuri. Sehingga metode itu ya seperti membuat metode penelitian saat skripsi itu loh. Pernah membuat skripsi atau belum? Sudah pernah membaca skripsi belum sebelumnya, Mbak? Iya, Bu, sudah pernah membaca. Nah, metodenya kalau Berstu kan kurang tahu ya metode di prodi bahasa itu seperti apa. Nah, kalau di matematika itu biasanya dengan metode kualitatif atau kuantitatif atau eksperimen atau mixed method ya, atau pengembangan. Nah, Anda masuk metode yang mana? Seperti skripsi, ya.
Nanti Anda bisa memilih salah satu metode itu, kemudian hasilnya diuraikan berdasarkan metode yang Anda tadi gunakan. Gitu. Begitu, Mbak. Iya, Bu. Nah, kalau Baik. untuk AI, itu yang paling tepat Anda mintai pendapat itu adalah dosen pembimbingnya secara langsung. Karena kalau AI itu biasanya yang paling tahu itu adalah dosen di lingkup prodi Anda. Misalkan kegiatan Anda terkait sastra gitu ya. Berarti nanti Anda bisa konsultasi dengan dosen pembimbing karena notabene saya yakin semua dosen pembimbing itu sudah pernah membuat artikel ilmiah sehingga Anda bisa diarahkan sesuai dengan bidang yang memang Anda kaji saat itu. Begitu ya Mbak Niken. Baik, Bu. Tapi kalau untuk datanya kan Anda udah punya semua ya, data dari mulai awal sampai akhir outputnya udah ada semua ya. Nah itu nanti diramu bagaimana caranya sehingga nanti muncul metode dan hasil sehingga jadi satu artikel ilmiah. Ingat ada format khusus untuk artikel ilmiah. Jadi jangan nanti miss, jangan sampai miss ya. Pedoman sudah saya share tadi ya. Benar-benar Anda cukup print bagian PKM-AI aja dan juga contoh artikel ilmiahnya. Patokannya pada itu. Selain Mbak Niken cari contoh artikel ilmiah yang sudah terpublikasi ya di jurnal nasional gitu ya contohnya. Sering Anda bisa browsing di Google Scholar atau DOAJ, itu nanti banyak sekali artikel ilmiah yang bisa Anda contoh untuk memberikan satu masukan yang positif untuk penulisan artikel ilmiah Anda. Gitu ya Mbak Niken? Baik, Bu. Terima kasih. Sukses untuk PKM-nya. Baik. Baik, terima kasih untuk Mbak Niken. Pertanyaan ada satu lagi. Silahkan untuk teman-teman semester 2 jika ingin bertanya. Semester ya. Ini mana konsultasi? Ustaznya itu semenjak berarti ini harus mengubah itu beli barang. Sampai semester dia. Ini itu. Kelas berapa tadi kan? Kelas berapa? Kelas arahan. Oh, rasukan itu. Oh, ikan tugas tulis ilmiah ya. Perkenalkan, nama saya Anita Primadani dari semester 3. Mau tanya Bu, dosen pemilih biasanya memilih sendiri atau ditentukan Bu? Tergantung kebijaksanaan prodi ya. Tapi mahasiswa berhak memilih dulu. Jadi meminta dosen pembimbing untuk memberikan bimbingan, kan biasanya disesuaikan dengan bidang keilmuan dosen pembimbing ya. Kalau memang Mbak Anita itu merasa yang paling mengerti ide saya itu Ibu Ermi misalkan ya, berarti langsung aja matur ke Bu Erminya. Bu, saya ingin dibimbing, sehingga nanti misalkan pun ada plot-plotan dari program studi, Bu Ermi akan memprioritaskan Anda untuk menjadi bimbingannya. Tapi sebelumnya Anda sampaikan dulu secara pribadi kepada beliaunya. Karena mahasiswa berhak memilih. Jika memang klop antara ide dan juga pemikiran dosen pembimbing, saya yakin misalkan ada pembagian kuota di prodi, Anda tetap akan di-keep oleh dosen tersebut untuk menjadi bimbingannya. Begitu, ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mbak Anita. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Pengelompokan PKM itu ada 3. Yang pertama adalah PKM 5 bidang, ada PKMP, PKM, PKMK, PKMKJ, dan PMT. Yang kedua adalah PKM AI dan PKM Beauty. Yang ketiga
PKM GFK yang baru 2020. Yang pertama ada PKMP penelitian, intinya berbasis iptek, kriteria keilmuannya sesuai bidang ilmu, tapi yang topiknya tidak dibatasi. Selanjutnya PKMK, intinya komoditas usaha mahasiswa, kriteria tidak terikat bidang ilmu, topik tidak dibatasi, kaitan masalah yaitu kekinian. PKMAK tujuannya yang berorientasi pada profit. Selanjutnya ada PKMM, intinya solusi iptek bagi mitra non-profit. Kriteria tidak terikat bidang ilmu, tapi tidak dibatasi penyelesaian masalah kekinian. Tujuannya untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi masyarakat. Kemudian diperlukan surat pernyataan kesediaan bekerjasama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra. Selanjutnya yaitu PKMT, solusi iptek bagi mitra profit. Kriteria keilmuan sesuai bidang ilmu, topik tidak dibatasi, tujuannya untuk persoalan yang dihadapi dunia usaha yang masyarakat berorientasi pada profit. Selanjutnya ada PKMKC, intinya hasil konstruksi KC yang fungsional, kriteria keilmuan sesuai bidang ilmu, topik tidak dibatasi, masalah kekinian. PKMKC mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional. Kemudian ada PKMAI, intinya hasil kegiatan akademik mahasiswa. Kriteria keilmuan sesuai bidang, topiknya tidak dibatasi, tujuannya untuk pengalaman mahasiswa untuk menghasilkan karya tulis. Selanjutnya PKMGT, intinya ide berupa konsep di masa depan. Kriteria keilmuan tidak terikat bidang ilmu, topik tidak dibatasi, dan tujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa. Yang terakhir ada PKMGFK, intinya isu DGS dan isu nasional. Kriteria diperkenankan berbeda bidang ilmu. Topik bidang tidak dibatasi. Tujuan untuk mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya pemikiran tata kelola futuristik namun konstruksi. Untuk waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Restu Luciana atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Marilah acara pada hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri acara hari ini, boleh ya kita foto bersama dulu. Kepada teman-teman yang kameranya masih off, mungkin bisa dinyalakan dulu. Operator dong. Teman-teman yang kameranya masih off, mungkin bisa dinyalakan. Kami tunggu buat teman-teman yang belum on cam. Ternyata nggak bawa. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh salam literasi. Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya hari ini.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengingatkan buat teman-teman yang belum absensi, link masih bisa di kolom komentar. Ya grup anu to iki tok panitia tok. Saya boleh live, mohon izin. Panitia tok. Oh ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Sukses buat PKM-nya ya. Terutama yang penting nulis dulu ya. Kemudian untuk bimbingan dosen pembimbing, saya yakin nanti akan menghasilkan satu produk yang luar biasa. Semangat PKM ya. Assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Restu. Terima kasih Bu Restu. Nggak bayar. Dari prodi kok. 200 Mas. Prodi ngomongnya 200. Oh, beda toh? Oh, alah. Neng file explore terus neng video. Kira tak bareng.